생각합니다. Kasus kriminal tidak hanya menarik untuk diperbincangkan namun juga menarik untuk diangkat dalam sebuah drama maupun film. Drama Korea berjudul Taxi Driver adalah salah satunya. Drama Korea, Taxi Driver, adalah sebuah drama yang menceritakan tentang sekelompok orang yang membentuk sebuah tim yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang telah menderita akibat kesalahan hukum yang tidak adil. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Park Joon-woo. Drama ini tayang perdana pada tanggal 9 April tahun 2021 dan berhasil mencuri perhatian penonton dengan jalan cerita yang menarik. Kasus nyata apa saja yang diangkat di dalamnya? 1. Kasus pembunuhan dan pelecehan anak di bawah umur. Di musim pertama Taxi Driver, Kim Do-ki dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan kasus pedofilia Jo Do-chul. Di dalam drama, Jo Do-chul diceritakan bebas dari penjara setelah 10 tahun. Kisah ini juga diadaptasi melalui film Hope, tahun 2013, di kehidupan nyata. Pada tahun 2020, pelaku Cho Do-sun dibebaskan setelah mendekam di penjara selama 12 tahun. Korban dari Cho Do-sun adalah anak kecil berusia 7 tahun. Karena dibebaskannya Cho Do-sun, masyarakat Korea sempat melakukan demo dan membuat petisi. Bahkan polisi perlu menjaga Cho Do-sun keluar dari penjara agar selamat dari amukan masyarakat. 2. Kasus perbudakan tenaga kerja. Kasus kedua yang Taxi Driver suguhkan adalah tentang permintaan balas dendam Kang Maria, penderita autisme yang mengalami pelecehan seksual. Kang Maria gagal mengakhiri hidupnya setelah melihat kontak taksi pelangi dan ajakan untuk membalas dendam. Kasus ini diangkat dari kasus di tahun 2015, di mana para pekerja autisme mengalami kekerasan fisik dan mental. Lokasi kejadian tersebut berada di Pulau Sinui, cukup jauh dari kota Seoul. Mereka dipaksa bekerja selama 19 jam tanpa dibayar. Mereka juga tidak bisa kabur dan berhenti dari pekerjaan tersebut. Kim Song-baek adalah seorang laki-laki yang dipaksa bekerja selama 18 jam sehari di pabrik garam. Dia juga menerima pelecehan seksual dari 2 orang penjaga di pabrik tersebut. Ketika melapor kepada anak pemilik toko di dekat pabriknya, Kim tidak mendapatkan pertolongan. Ia justru kembali dibawa oleh bosnya dan dianiaya. 1,5 tahun kemudian, Kim menulis surat kepada ibunya. Surat itu disampaikan kepada So Jae-gong, kapten polisi di distrik Seoul. Ia ditemukan dalam kondisi kurang nutrisi, berpakaian lusuh, memakai sandal, dan kaos kaki berlubang. Saat ditemukan, Kim berkata, "Aku akhirnya bisa hidup." 3. Kasus pembunuhan berantai. Salah satu alasan Kim Do-ki bergabung menjadi bagian dari Taksi Pelangi adalah untuk membalaskan dendamnya. Saat pulang dari tugasnya, sebagai anggota Underwater Demolition Team, Kim Do-ki menemukan sang ibu yang dibunuh oleh pembunuh berantai bernama Jung Nam-gyu. Kasus pembunuhan berantai oleh Jung Nam-gyu terjadi pada tahun 2004 hingga tahun 2006. Dalam kurun waktu 2 tahun, Jung Nam-gyu tercatat sudah membunuh 14 orang. Disebutkan bahwa Nam-gyu menculik, memerkosa dan membunuh 2 orang di wilayah Bucheon pada tanggal 14 Januari tahun 2004. 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 April tahun 2007, Jung Nam-gyu dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung Korea Selatan. Namun, pada tanggal 21 November tahun 2009, seorang petugas menemukan Nam-gyu tengah berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Nyawa psikopat ini pun tak dapat diselamatkan dan Nam-gyu meninggal keesokan harinya. 4. Kasus penganiayaan karyawan perusahaan IT. Kasus berikutnya adalah penganiayaan terhadap karyawan yang dilakukan oleh bos sebuah perusahaan IT. Dalam episode 5, Kim Do-ki menjalankan rencana balas dendam terhadap Park Yang-jin dengan cara menyamar sebagai pegawai baru di perusahaan Udata. Park Yang-jin diceritakan melakukan berbagai kekerasan, penindasan dan penganiayaan terhadap karyawannya. Kejahatan yang dilakukan Park Yang-jin terinspirasi dari kebejatan yang dilakukan Yang Jin-ho pada tahun 2018 lalu. Yang Jin-ho merupakan CEO WD sekaligus pengembangan robot K-teknologi yang terkenal kerap menganiaya pegawainya. Yang Jin-ho kemudian diringkus karena terbukti melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap karyawan.
penganiayaan hewan dan penyebaran video pornografi yang dilakukan secara ilegal. Tanpa alasan yang jelas, Yang Jinho memerintahkan pekerjanya untuk mewarnai rambut dengan warna merah atau hijau, persis seperti yang diceritakan dalam drama Taxi Driver. Penangkapan terhadap Yang Jinho terjadi karena video penganiayaannya terhadap karyawan, viral di media sosial tahun 2018. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebutkan bahwa Jinho mendapatkan uang sejumlah 7 miliar won dari bisnis pornografi yang dia lakoni. Dalam drama, salah satu korban video pornografi Park Yang Jin adalah kakak perempuan dari Go Eun, salah satu anggota tim Taksi Pelangi. 5 kasus penipuan telepon di episode 9 dan 10 adalah kasus yang berhubungan dengan sosok Madam Lim. Kim Do-ki menyamar sebagai Wang Taozi untuk mengirim Madam Lim ke membalas dendam dan menyelesaikan kasus voice phishing. Sebuah organisasi voice phishing China berhasil meraup 4 miliar won. Selama 2 tahun, mereka memerintahkan orang-orang Korea yang mencari pekerjaan untuk menipu warga negeri ginseng lainnya. Sebelum ditangkap, organisasi tersebut sudah menyebabkan kerugian kepada 370 kasus, 15 orang ditangkap oleh kepolisian yang termasuk manajer asal China bernama A, 38 tahun, dan ketua asal Korea bernama B, 32 tahun. Saat melakukan aksinya, para pelaku tidak boleh menyebutkan nama asli mereka. Polisi menemukan sekitar 8 kotak berisi daftar identitas para korban saat menciduk pelaku. 6 kasus The Raincoat Killer. Kasus selanjutnya tentang Yo Yong-chul, pembunuh berantai dan kanibal. Ia lebih dikenal sebagai The Raincoat Killer, karena selalu menggunakan jas hujan di setiap aksinya. 2 hari setelah melakukan pembunuhan terakhirnya, Yo Yong-chul ditahan. Ia dicurigai lantaran menghubungi panti pijat yang beberapa karyawannya menghilang secara misterius. Dalam drama Taxi Driver Season 1 episode 11, dijelaskan jika pelaku bernama Oh Chul-yong sudah membunuh 20 orang, bahkan Oh Chul-yong menghilangkan tubuh para korban dan mengonsumsi daging manusia. 7 kasus bullying anak sekolah. Anak sekolah Park Jung-min, dia ingin mengakhiri hidupnya akibat dibully oleh teman-temannya. Ibu Park Jung-min adalah seorang tunarungu yang berjualan ikan asin di pasar. Park Jung-min sebelum ke sekolah membantu sang ibu mengangkut dagangannya sehingga baju sekolah Park Jung-min kerap berbau amis. Bullying yang dialaminya tak bisa diselesaikan karena pelakunya adalah anak pejabat. Rasa putus asa membuat Park Jung-min mencari cara mengakhiri hidup di internet dan saat itulah dia dialihkan ke link iklan Taxi Driver. Kasus serupa dialami oleh remaja berusia 13 tahun bernama Seung-min. Ia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon lantai 7 apartemen orang tuanya pada tanggal 20 Desember tahun 2011. Ibunya, yang membaca catatan 4 halaman yang ditinggalkan oleh Seung-min sehari sebelum kematiannya menyatakan, anak lelakinya itu telah berkali-kali mengalami intimidasi oleh 2 orang rekannya sebelum kematiannya. Dalam catatan itu, Seung-min menggambarkan bahwa dirinya telah dipukuli dan dirampok oleh teman-teman di kelasnya, disundut dengan korek api dan lehernya diikat dengan kawat listrik. Para pelaku memaksa Seung-min untuk bermain game menggunakan ide mereka dan mengambil semua uang Seung-min agar mereka dapat membeli item untuk game. Penindasan semakin intens dari waktu ke waktu. Mereka menyuruh Seung-min mengerjakan PR, menyiksa dengan air, memukul, menghina keluarganya dan mengambil buku-bukunya sehingga Seung-min tidak bisa belajar. Kasus ini kemudian menggerakkan Korea Selatan membuat undang-undang yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di sekolah. Beberapa orang menyebutnya sebagai Hukum Kwon Seung-min. Sekian pembahasan 7 kasus pada drama Taxi Driver Season 1. Penasaran dengan kasus apa saja yang diangkat dalam Taxi Driver Season 2 yang sudah rilis pada tanggal 17 Februari tahun 2023? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.